Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya Ardian Saputra dengan NIM 21010153, Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan Red Academy di poin atau section 9.2 sebagai syarat dari ujian akhir mata kuliah Computing. Nah, di poin 9.2 ini kita diminta untuk membuat lab tinjauan komprehensif, di mana kita diminta untuk menerapkan aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen dalam kontainer, yaitu ada basis data, PostgreSQL, kemudian API buat musim semi, dan yang ketiga ada rig UI yang di-hosting dengan NGINX. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan apa yang telah kita pelajari sepanjang kursus di Red ini, yaitu untuk membuat dan memulai sekumpulan kontainer yang menghosting aplikasi dan sumber dayanya. Nah, aplikasi terdiri dari UI dan API. API ini menggunakan database PostgreSQL untuk menyimpan pesan pengguna. Nah, setelah berhasil menjalankan atau melakukan latihan pada poin 9.2 ini, kita diminta harus bisa menjalankan wadah dari gambar publik, mengelola siklus hidup kontainer, membuat gambar kontainer yang efisien, membuat dan mempublikasikan gambar kontainer, dan selanjutnya yaitu mengelola komunikasi kontainer dan jaringan Podman, memecahkan masalah kontainer, dan menggunakan wadah penyimpanan. Nah, di poin 9.2 ini memang banyak yang harus kita lakukan. Nah, sebelum melakukannya kita diminta pertama kali yaitu memicu perintah let spasi start spasi comprehensive minus review, yaitu untuk menjalankan comprehensive minus review ini. Kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke terminal, yaitu pada PM dari Red Hat-nya. Kita Ctrl V. Setelah itu kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini terdapat 3 permasalahan yang akan kita selesaikan pada latihan ini. 13. Nah, di spesifikasinya kita diminta untuk membuat jaringan Podman yang bernama diper main backend dan diper main portend yang DSL-nya diaktifkan. Kemudian membuat kontainer database PostgreSQL dengan kriteria yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu membuat gambar kontainer untuk diper API. Nah, kriterianya juga sudah ada di sini. Kemudian membuat kontainer untuk diper API yang cocok dengan kriterianya juga. Kemudian membuat gambar kontainer untuk diper UI. Yang kriterianya juga banyak. Kemudian diminta lagi untuk membuat wadah untuk UI diper yang cocok dengan kriterianya juga. Nah, selanjutnya dengan ketiga kontainer berjalan dan dikonfigurasi dengan benar, UI tersedia di halaman http://localhost.2.8080. Nah, di sini terdapat instruksi pertama yaitu diminta membuat jaringan diper main backend dan diper main frontend, yaitu dengan memicu perintah membuat backend-nya jaringan Podman diper backend-nya, kita menggunakan perintah Podman spasi network spasi create spasi diper backend. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke PM-nya, kemudian kita masuk di terminal baru, klik file di pojok kiri atas, kemudian new tab. Nah, setelah masuk, kita Ctrl V perintah tadi, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian pada instruksi kedua 1.2 ini kita diminta untuk membuat jaringan Podman yang diper portend-nya, yaitu dengan perintah Podman spasi network spasi create spasi diper portend. Ctrl C, kemudian Ctrl V di terminal. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di instruksi kedua ini kita diminta membuat kontainer database dengan volume terlampir untuk persistensi,
Di instruksi 2.1 ini kita diminta membuat terlebih dahulu volumenya buffer means data, yaitu dengan memicu perintah podman volume spasi fresh spasi buffer means data. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke terminal, kita Ctrl V, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu pada instruksi 2.2 ini kita diminta membuat kontainer PostgreSQL dengan nama buffer-db. Kemudian memasang volume buffer-data ini ke direktori var psgl data di dalam wadah, yaitu dengan memicu perintah di bawahnya, yaitu podman spasi run spasi -d -name spasi buffer-db. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke terminal, masuk ke open text dialog, kita Ctrl V, setelah itu desain, kita tunggu. Nah, setelah selesai kita tekan enter pada keyboard, kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai. Lalu kita masuk ke instruksi ketiga, di mana pada instruksi ketiga ini kita diminta membuat kontainer untuk buffer API dengan menggunakan kontainer file khusus. Nah, aplikasi ini tersedia di direktori -do108. Di instruksi 3.1 ini kita diminta terlebih dahulu untuk mengarahkan ke direktori aplikasi dengan perintah cd. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita enter. Perintah cd ini yaitu digunakan untuk berpindah direktori. Nah, kemudian pada poin perintah 3.2 ini kita diminta membuat file dengan nama container file dengan konten sebagai berikut, yaitu pada blok kode di sini. Nah, di sini untuk membuat isi dari kontainer file ini, kita bisa menggunakan perintah gedit, ada juga bisa menggunakan sim dan nano. Kali ini kita akan menggunakan perintah gedit, spasi, kemudian nama file, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, kita tekan enter pada keyboard. Nah, setelah itu kita masuk ke sini untuk menambahkan isi dari file container file ini. Kita Ctrl C, kita copy semuanya, Ctrl C, kemudian kita masuk ke open dialognya, kita Ctrl V, kemudian desain, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita berhasil memasukkan isi dari file container file ini seperti yang sudah dijelaskan di atas dengan kriteria-kriterianya, kemudian kita save, kemudian kita masuk lagi ke terminal. Nah, di mana pada poin 3.3 ini kita diminta lagi untuk membuat gambar kontainer API dan menggunakan buffer main API -2p1 sebagai tag, yaitu dengan memicu perintah podman spasi build spasi -t spasi buffer main API p1. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di terminal, kemudian tekan enter pada keyboard, ada dia error. Nah, dia error karena di sini tidak masuk titiknya. Kita ulang, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V pada terminal, setelah itu tekan enter pada keyboard, error. Kenapa dia error? Spasi API.
coba lagi. Coba dulu ke bahasa Inggris. Hotmail. Control C. Oh, masih error. Oh, ternyata saya lupa mengkonversinya ke bahasa Inggris terlebih dahulu yang pada poin 3.2 ini. Kita ulang pakai gedit. Gedit container path. Kita masuk lagi. Nah, di sini menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di sini kita diharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris. Kita copy ulang. Ctrl C. Dan kita masuk ke sini, kita Ctrl A. Backspace, masuk ke tag dialog. Jadi Ctrl V. Nah, itu kita send. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai kita save ulang. Kemudian kita masuk lagi ke terminal. Nah, kemudian kita tuju lagi perintah dari instruksi 3.3. Kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Kemudian dengan enter. Nah, ternyata dia sudah berhasil. Kita tunggu beberapa saat lagi. Ini membutuhkan waktu beberapa menit. Nah, di sini saya mentranslate-nya menggunakan bahasa Indonesia tadi karena saya kurang fasih dalam bahasa Inggris, jadi harap dimaklumi. Nah, ketiga kita tunggu dia. Nah, di sini kita buat tadi ini, yaitu kita buat di dalam file yang bernama container file, di mana semua ini sudah ada di dalam kriteria yang ada di atas tadi. Tapi ini dia masih berjalan, memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Yang belum download. Kabarnya, sabar itu berkah. Coba lagi, tunggu dia selesai. Kita bisa coba saya Indonesia lagi supaya mudah dimengerti. Nah, di sini perintah tadi itu membuat gambar kontainer API dan menggunakan prepare main API yang satu ini sebagai tag-nya. Di
Instruksi 3.4. Nanti kita disuruh membuat kontainer yang cocok dengan spesifikasi Beaker API dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Ini tag yang kita buat. Kemudian kita diminta lagi untuk membuat kontainer yang cocok dengan spesifikasinya, yaitu perintah postman spasi run -d. -d ini dijalankan di background atau latar belakang. Kemudian garis miring ini atau slash ini digunakan agar perintah yang sebelumnya ini tidak dipicu dulu. Ya, masih berjalan, kita tunggu. Lama dia. Tadi ini sudah pernah saya buat sebelumnya, tetapi lupa direkam, jadi saya buat ulang lagi. Lama dia. Lama dia. Kayak yang tadi itu. Stop ya. Kita tunggu dulu beberapa menit. Kalau downloadnya lama, kita akan lanjut videonya di part kedua nanti. Kita coba tunggu dulu. Karena dalam mendownloadnya ini memang butuh waktu yang lama dia. Nah, di sini dia terlalu lama. Mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya. Kita cukupkan video ini dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih.